Ya ampun, anak laki-laki hari ini berhasil menangkap ikan karper yang sangat besar. Ikan karper itu bertubuh besar. Di bawah sinar matahari, sisik ikan itu berkilauan. Anak laki-laki itu membelalakan mata. Wajahnya penuh dengan rasa tak terbayangkan dan kejutan. Dia bahkan tidak percaya dengan keberuntungannya. Di lembah pagi, diselimuti kabut. Seolah-olah seperti negeri dongeng. Jika sebuah keluarga tinggal di sini, itu benar-benar akan menjadi surga tersembunyi. Namun, saat ini hanya ada anak laki-laki itu seorang diri. Ini terasa sangat kesepian. Kabut yang tipis dan halus seakan mencerminkan kesendiriannya. Dalam ketenangan lembah, ada sedikit kesedihan. Anak laki-laki itu membawa keranjang punggungnya ke tepi sungai. Saat melewati sebuah tumpukan bambu, pandangannya tertarik pada sebuah batang bambu. Dia berhenti sejenak, lalu maju untuk mengambil batang bambu itu. Menggenggamnya di tangan, ia mencoba merasakannya. Batang bambu itu memiliki tekstur keras dan ukuran ketebalan yang pas. Anak laki-laki merasa itu sangat cocok. Maka, dia dengan tegas memanggul batang bambu di bahunya. Dia berjalan menyusuri tepi sungai menuju hilir. Dari langkah mantapnya bisa terlihat, batang bambu ini jelas berguna baginya. Anak laki-laki melangkah perlahan di sepanjang sungai. Dengan hati-hati mencari posisi yang tepat. Tatapannya fokus dan tajam. Tidak melewatkan setiap detail sungai. Akhirnya, dia berhenti di suatu tempat. Anak laki-laki meletakkan batang bambu dan keranjang punggungnya. Dia mengambil jaring ikan dari keranjang punggungnya. Jaring ikan itu teranyam rapat dan kuat. Sepertinya, dia memilih tempat ini. Itu karena beberapa pohon kecil ini memudahkan dia menggantung jaring. Dia berjalan menuju salah satu pohon kecil. Dia dengan hati-hati mengikat salah satu ujung jaring pada cabang pohon. Jaring ini adalah jaring 3 lapis yang kuat milik anak laki-laki. Desainnya cukup cerdik. Lubang jaring di tengah kecil. Sedangkan lubang jaring di kedua sisi relatif besar. Dengan konstruksi seperti ini, selama ikan memiliki ukuran yang cukup untuk lubang jaring tengah, tidak peduli seberapa besar tubuhnya, sangat mungkin akan terjebak dalam jaring. Anak laki-laki itu menyadari bahwa kali ini ia harus melempar jaring di tepi sungai. Jika tidak, ikan mungkin akan melarikan diri dari tepi sungai. Dia memegang jaring ikan. Dengan hati-hati, dia menurunkan jaring perlahan di sepanjang aliran sungai. Di sisi lain, jaring ikan ditekan erat dengan batu. Untuk memastikan jaring tetap stabil meskipun terkena hantaman arus. Setelah beberapa usaha, akhirnya jaring ikan berhasil diturunkan. Setelah jaring berhasil diturunkan, anak laki-laki itu berlari kecil untuk mengambil batang bambu. Dia dengan cepat menuju ke area air yang dikelilingi oleh jaring. Dia mengangkat batang bambu tinggi-tinggi dan memukul permukaan air dengan kuat. Permukaan air seketika beriak. Ikan yang terperangkap terkejut setelah itu. Akan panik dan melarikan diri. Dalam kepanikan, ikan-ikan itu akan menabrak jaring ikan. Sehingga tertangkap. Ini adalah cara menangkap ikan yang paling tradisional. Anak laki-laki itu bisa dibilang telah mengumpulkan seluruh tenaga. Dengan sekuat tenaga, ia terlibat dalam aksi menangkap ikan ini. Setiap gerakan batang bambu di tanganannya sangat kuat. Dengan tekad yang kuat dan kekuatan besar, anak laki-laki itu tanpa henti terus mengayunkan tangan di permukaan air. Di matanya membara keinginan yang membara. Menginginkan hasil yang melimpah. Setelah beberapa saat memukul, anak laki-laki itu menghentikan gerakannya. Gerakannya hati-hati dan cermat, seolah-olah memperlakukan sesuatu yang berharga. Seiring dengan jaring ikan yang perlahan-lahan ia tarik, jaring ikan itu mulai bergetar sedikit. Anak laki-laki itu dengan tajam merasakan tabrakan ikan. Getaran itu seolah-olah merupakan perjuangan terakhir ikan-ikan itu. Dia tidak bisa menahan diri untuk berteriak keras. Suaranya dipenuhi dengan kejutan dan kegembiraan. Benar saja, di dalam jaring terdapat seekor ikan yang tidak kecil. Ikan itu berjuang keras di dalam jaring, seolah-olah tidak ingin terikat. Ingin melepaskan diri dari jeratan jaring. Namun, jaring 3 lapis yang kuat ini mengikatnya dengan erat, membuatnya tidak berdaya. Setiap kali ikan berjuang, jaring justru semakin rapat. Akhirnya tetap saja ditangkap oleh anak laki-laki itu. Anak laki-laki itu tidak berhenti hanya karena seekor ikan ini. Sebaliknya, dia terus menarik jaring. Saat jaring perlahan-lahan ditarik kembali, ikan yang tertangkap dalam jaring juga semakin banyak. Ikan-ikan itu melompat dan berjuang di dalam jaring. Namun, tidak bisa melarikan diri dari takdir. Saat anak laki-laki itu hampir selesai menarik jaring, tiba-tiba terdengar tarikan yang kuat dari dalam jaring. Kekuatan yang tiba-tiba ini membuat anak laki-laki merasa senang dalam hati. Dia segera menyadari bahwa pasti ini adalah tangkapan besar. Anak laki-laki segera mempercepat gerakannya. Dengan penuh harapan ingin melihat seberapa besar ikan itu. Seiring dengan jaring ikan yang terus ditarik ke atas, sosok besar tiba-tiba muncul di depan mata anak laki-laki. Astaga, ternyata itu adalah ikan karper yang sangat besar. Meskipun anak laki-laki pernah menangkap ikan lele sebesar itu, tapi dia belum pernah menangkap ikan karper sebesar ini. Penangkapan yang tak terduga ini benar-benar membuat anak laki-laki sangat gembira.
Ikan karper besar itu berjuang keras, mencoba melepaskan diri dari jeratan jaring. Namun, bagaimana mungkin anak laki-laki membiarkannya melarikan diri? Anak laki-laki yang cerdas dengan cepat memikirkan cara untuk menghadapinya. Akhirnya memutuskan untuk membungkus ikan karper besar itu dengan jaring dengan rapat. Dengan cara ini, ikan karper besar itu sulit untuk melepaskan diri. Anak laki-laki itu dengan hati-hati memeluk erat ikan karper besar itu. Kemudian ia bersiap untuk membawanya ke darat. Ikan raksasa ini luar biasa berat. Anak laki-laki itu menggunakan segala cara yang dimilikinya. Ia berjalan dengan sulit menuju arah keranjang punggungnya. Namun dalam perjalanan, ia kehabisan tenaga. Sekali tidak hati-hati, ia menjatuhkan ikan itu di daratan dangkal. Ikan itu tiba-tiba berjuang, hampir melarikan diri. Untungnya, gerakan anak laki-laki itu gesit. Di saat-saat genting, ia kembali memeluknya erat. Saat ini, hati anak laki-laki itu dipenuhi dengan ketegangan dan kegembiraan. Ia tahu bahwa ia harus memegang erat ikan karper besar yang berharga ini. Ia tidak boleh memberi kesempatan sedikitpun untuk melarikan diri. Saat anak laki-laki itu memasukkan ikan ke dalam wadah ikan, ia terkejut menemukan bahwa ikan karper besar ini bahkan lebih panjang dari wadah ikan. Ketika dia dengan susah payah memasukkan ikan itu, ekor masih terlihat di luar, seolah-olah menceritakan betapa besarnya ikan itu. Anak laki-laki itu bisa dibilang telah menggunakan usaha yang sangat besar. Setelah melakukan kerja keras, akhirnya berhasil memasukkan ikan ke dalam wadah ikan. Kemudian, anak laki-laki itu dengan cepat mengambil semua ikan lain yang terjaring. Dengan rapi memasukkan mereka ke dalam wadah ikan. Saat memasukkan wadah ikan ke dalam keranjang punggung, ikan karper besar itu memiliki sebagian besar tubuhnya terlihat di luar. Sosok besar itu seolah-olah mengumumkan keberadaannya kepada anak laki-laki. Ini juga membawa masalah besar bagi anak laki-laki. Anak laki-laki itu berkali-kali berusaha untuk memanggulnya. Namun setiap kali dia mulai mengerahkan tenaga, keranjang bambu itu terjatuh ke tanah. Sudah lama. Setelah berjuang cukup lama, anak laki-laki itu akhirnya bisa memanggul keranjang punggung itu. Setelah menangkap ikan sebesar itu, hati anak laki-laki itu dipenuhi dengan kegembiraan dan kegelisahan. Tanpa menunda sedikit pun, dia langsung pergi ke pasar. Setelah tiba di pasar, anak laki-laki itu mencari tempat yang tepat. Dengan hati-hati menata hasil tangkapan ikan. Ikan karper besar yang segar itu terutama sangat mencolok. Tubuhnya yang besar sangat menonjol di antara ikan-ikan lainnya. Anak laki-laki itu dipenuhi dengan rasa bangga. Dia tahu, hasil tangkapan hari ini akan memberinya pendapatan yang lumayan. Juga akan membuat hidupnya lebih baik.